wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda yang sudah hadir pada pertemuan matematika kita hari ini. Sudah selama semester 1 ini kita selalu belajarnya masih daring ya. Coba Ananda yang tidak ada, coba dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Oke ya. Dengar suara Ustazah? Nggak jelas dah. Jelas suaranya. Lumayan dah. Nggak pelan dah. Nggak jelas dah suara. Kalau gini jelas? Nah, oke. Berarti Ustazah pakai handsfree aja ya. Oke, baik Ananda Ustazah. Nah, masih ada lagi ya yang baru gabung ya. Nah, ini nih dia Fahira. PowerPoint-nya masih kelihatan? Ada. Ustazah ada menampilkan screen. Nah, di situ ada PowerPoint materinya himpunan. Bisa lihat? Bisa ya? Nah, nanti kalau yang tidak ada, masa nggak ada? Ada tuh. Coba di refresh atau keluar dulu, nanti masuk lagi. Ada ya? Nah, oke, kita lanjut ya, Nanda. Pada 2 minggu sebelumnya kita sudah mulai membahas materi tentang himpunan. Ananda Ustazah juga sudah tahu apa itu himpunan, sudah tahu bagaimana cara mendaftarkan himpunan, bagaimana cara penulisan simbol himpunan. Nah, itu sudah kita pelajari. Dan terakhir, kita juga sudah mempelajari cara menyatakan himpunan. Nah, ini materi terakhir kemarin ya. Jadi cara menyatakan himpunan itu kan ada 3 ya kemarin. Yang pertama itu ada dengan kata-kata. Yang kedua dengan mendaftarkan anggotanya. Dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Itu ya yang kita pelajari minggu lalu ya. Nah, yang paling utama yang tak boleh Ananda lupa dalam penulisan himpunan, nama himpunan itu harus disimbolkan dengan huruf kapital. Oke ya. Lalu diikuti dengan tanda sama dengan dan dibuka dengan kurung kurawal. Jangan lupa tulis kurung kurawalnya. Oke, sebentar masih banyak yang baru bergabung. Oke ya, yang baru bergabung tuliskan nama dan kelas di obrolan chat. Kita lanjut ya. Nah, jadi itu untuk penulisan lambang himpunan, jangan sampai lupa. Nah, cara menyatakan himpunan di sini ada 3 cara. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama dengan kata-kata. Nah, di sini jelas ya dengan kata-kata atau dengan menuliskan sifat-sifatnya. Nah, di sini contohnya ada himpunan A, bilangan asli yang kurang dari 15. Nah, ini kan sifatnya kan yang dituliskan dalam bentuk kata-kata. Jadi bisa penulisan himpunan itu seperti ini, A sama dengan buka kurung kurawal, bilangan asli yang kurang dari 15, tutup kurung kurawal. Ini cara menyatakan himpunan yang pertama. Yang kedua, mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, himpunannya sama ya, Ustazah masih pakai himpunan yang A. Nah, kita daftarkan anggota-anggotanya. Apa aja bilangan asli yang kurang dari 15? Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 14. Dengar suara Ustazah? Dengar. Yang jaringannya stabil biasanya
dengar dengan jelas. Nah, tapi kalau yang jaringannya agak nyendat-nyendat, nah mungkin suaranya juga nyendat-nyendat. Tapi jangan khawatir ya Ananda, insya Allah nanti setelah ini nanti Ustazah share nanti hasil video kita hari ini di YouTube nanti ya. Baik, jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti boleh nonton di YouTube aja. Oke ya. Udah nampak ya perbedaan antara dengan kata-kata dan dengan mendaftarkan anggotanya. Sebenarnya himpunannya sama, cuman cara kita menyatakannya itu berbeda. Di sini sudah 2 jenis. Nah, yang satu lagi ada yang namanya dengan notasi pembentuk himpunan. Mungkin Ananda lebih sulitnya itu agak bingung di notasi ini. Nah, karena di sini ada simbol, namanya notasi ya. Notasi ada simbolnya. Nah, di sini dia menyimbolkannya itu dengan X. X di mana? Ini di mana ya? Garis lurus ini. X di mana X kecil dari 15. X bilangan asli. Nah, jadi himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya berisikan bilangan asli yang kurang dari 15. Nah, sama dia, yang di atas, yang di tengah, dan yang di bawah, itu maksud ketiganya itu sama. Cuman cara penyajiannya yang berbeda. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa ya? Nah, oke. Selanjutnya, misalkan kita punya diketahui himpunan, tadi A ya, di sini ada himpunan B, Y di mana Y itu adalah faktor dari 12. Nah, Ananda ingat apa itu faktor? Faktor itu adalah semua bilangan yang habis membagi 12. Yuk, apa aja bilangan yang habis membagi 12? Itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, itu ya. Nah, jadi himpunan B ini kan dinyatakan dengan notasi. Bisa kita nyatakan dengan mendaftarkan anggotanya. Selanjutnya ada yang namanya jumlah anggota. Nah, jumlah anggota itu Ananda hitung ada berapa anggota di himpunan itu. Nah, di sini misalkan B. Tadi B itu adalah faktor dari 12. Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi berapa jumlah anggotanya? Coba dihitung. Ada berapa? Ada 6 ya. Nah, jadi Ananda hitung pemisahnya itu tanda koma ini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah anggota B itu ada 6. Coba kita balik ke atas. Jumlah anggota A ini ada berapa? Coba, jumlah anggota A ada berapa? Oke, ada 14 ya. Nah, dihitung. Ini kebetulan anggotanya itu dari 1 sampai 14. Jadi gampang ngitungnya. Nah, lambang untuk jumlah anggota itu nih ya, N buka kurung. Ini nama himpunannya. Kalau himpunannya A berarti NA. Kalau himpunannya B berarti NB. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Udah paham untuk cara menyatakan himpunan? Ini hanya mereview materi minggu lalu. Udah paham, Ananda? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Perbedaan dari ketiga cara itu? Gimana? Nah, itu dia. Cara menyatakan himpunan yang tadi, yang ada 3 cara tadi. Nah, biasanya dia soalnya gini, diketahui himpunan, misalkan disebutkannya dulu himpunannya apa-apa, nah nanti baru yang ditanyanya, nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, baru Ananda daftarkan anggotanya. Atau mungkin diberikan himpunan pakai notasi ya, pakai notasi yang ini misalkan. Nah, nanti pertanyaannya, nyatakan himpunan tersebut dengan kata-kata. Nah, baru kita nyatakan himpunannya dengan kata-kata. Nah, jadi dia dari 3 itu kalau di soal pasti ada diketahui salah satu. Ananda disuruh menentukan untuk salah satu yang lainnya gitu.
Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Silakan. Lambang anggota himpunan. Gimana, coba ulang, Rifki? Pakai lambang himpunan juga. Nah, ini ya, yang dengan notasi ya. Yang mana? Yang ini? Yang ini, contoh sebelumnya, oke. Nah, ini kan lambang himpunan itu kan yang huruf kapital ini, nama himpunannya. Nah, ini tandanya kurung kurawal. Nah, lambang himpunan yang seperti apa mungkin maksud Rifki? Atau mungkin Ustazah nggak nyambung mungkin sama gimana? Oh, yang elemen itu. Oh, di sini ya. Boleh. Di sini mungkin, nah kayak gini mungkin ya maksud Rifki. Yang yang seperti ini ya. Nah, itu ya Rifki ya. Nah, jadi iya dia ditambahin ya X elemen bilangan asli. Atau sebenarnya kalau tidak dibunyikan juga tidak apa-apa, tapi artinya sama. Tapi di beberapa buku rata-rata dia dituliskannya seperti ini. X di mana X kecil dari 15, X elemen bilangan asli. Bagus ya Rifki pertanyaannya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Gimana? Gambar gimana? Oh, PowerPoint-nya hilang? Semuanya? Ada yang nampak? Nggak ada? Oke, Ustazah ulang ya. Ustazah ulang sharingnya. Oke. Oke ya. Audiliana sedang presentasi. Apa nih? Oh, Audiliana coba jangan lakukan presentasi dulu. Oke. Nampak? Nampak ya? Baru nih. Oke ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu apa? Dari namanya himpunan kosong. Berarti dia kosong. Apanya yang kosong? Anggotanya. Nah, jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Atau ditulis dengan kurung kurawal yang kosong. Nih, atau bisa juga 0 ya, dicoret. 0 dicoret. Nah, itu simbol untuk himpunan kosong. Nah, misalkan nih ada di soal, misalkan tentukan anggota dari himpunan berikut. Nah, himpunannya adalah himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf T. Ada nama hari yang dimulai dengan huruf T? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada itu S, R, nah terus K, terus J. Nah, hanya itu yang ada kan? Yang dengan huruf T kan tidak ada. Nah, maka anggota dari himpunannya adalah kosong. Kita simbolkan dengan himpunan kosong. Atau bisa juga anggota apa lagi ya yang himpunan kosong?
Bilangan prima yang habis dibagi 4. Ada nggak bilangan prima yang habis dibagi 4? Nggak ada kan? Nah, bilangan prima itu kan cuma 2, 3, 5, 7. Nah, nggak ada kan yang habis dibagi 4. Nah, jadi itu namanya himpunan kosong. Paham, Ananda Ustazah? Paham ya? Nah, ya. Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke. Coba yang di obrolan chat. Jangan obrolan, jangan chat, gimana ya? Biar absen Ananda tidak jauh tenggelam, jadi Ustazah harap jangan chat di obrolan tuh dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ngomong aja gitu. Nah, kalau gini kan banyak nih, jadi absennya jadinya tenggelam. Oke ya, Nanda ya. Jadi stop dulu chat-chat di chatnya. Paham ya? PowerPoint-nya masih kelihatan? Aduh, kok enggak? Masih ya? Nah, ini sebenarnya tergantung. Nah, itulah plus minusnya kita belajar daring ini. Tergantung koneksi yang ada di daerah antum. Nah, jadi kalau koneksinya stabil, nah ini ikutinnya stabil. Cuman kalau koneksinya nggak baik, jadi dia gambarnya nggak kelihatan, suaranya putus-putus. Nah, itulah plus minus kita belajar daring nih. Makanya selalu Ustazah kita semua lah berdoa semoga semua wabah ini berakhir. Nah, biar semuanya itu kita bisa kembali normal belajar di dalam kelas. Karena Ustazah juga penasaran nih sama kelas 7 nih terutama. Ustazah selama ini ngajarnya kan daring dari HP. Sementara Ustazah pengen juga ketemu langsung. Nah, untuk matematika satu kali pun kita tak pernah ada kesempatan ketemu di kelas kan. Nah, kalau mapel lain mungkin udah pernah ketemu di kelas. Nah, untuk matematika belum ada jodoh kita untuk bertemu di kelas. Makanya Ustazah sebenarnya pengen untuk belajar di kelas. Cuman karena kondisi, ya itu tadi sama-sama kita jaga diri kita lindungi diri kita supaya mata rantai penularan virusnya segera terputus. Oke ya, Nanda ya. Nah, bisa kita lanjut? Saya. Nah, tadi udah himpunan kosong. Kita lanjut ke Anda tidak lagi ditampilkan. Oke, boleh? Oke, boleh silakan. Masih terlihat layarnya? Kalau sekarang masih kelihatan? Sekarang masih? Oke. Nah, sebenarnya itu dia terlihat. Kalau Ananda berada pada jaringan yang bagus, nah itu sebenarnya nih, ada tulisannya nih di monitor Ustazah. Anda melakukan presentasi kepada semua orang. Nah, berarti masih berlangsung nih presentasi kita. Nah, yang lain juga jangan diklik presentasikan ya. Kalau mau masuk join no aja, jangan tulis presentasikan. Jadi terputus dia kalau Ananda ada yang mempresentasikan sesuatu, jadi punya Ustazah jadinya keputus. Paham ya? Nah, kita lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta. Nah, kalau dengar kata semesta, pasti ingatnya alam semesta kan? Nah, kalau alam semesta itu tuh kan banyak isinya kan, semua yang ada di alam semesta. Nah, begitupun dengan himpunan semesta.
himpunan semesta itu dia mencakup semua anggota-anggota himpunan yang kita bicarakan. Misalkan kita punya himpunannya itu banyak tuh, ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, sampai himpunan Z misal. Nah, jadi himpunan semesta ini dia mencakup semua anggota dari himpunan A sampai Z. Nah, pokoknya dia yang paling besar. Nah, dia yang paling luas dan dia yang paling banyak anggotanya. Nah, itu yang dinamakan himpunan semesta. Gitu ya. Misalkan kita punya himpunan A. Himpunan A itu murid-murid di kelasmu ya di sini ya. Boleh murid-murid di kelas Ibnu Qayyim misalkan. Nah, kira-kira apa himpunan yang mencakup seluruh siswa-siswi Ibnu Qayyim? Nah, seperti itu. Nah, bisa kan kita tuliskan himpunan semestanya itu dengan murid-murid di SMP IT Alizar School. Bisa kan? Nah, kalau murid-murid di SMP IT Alizar School pasti anggotanya itu mencakup kelas Ibnu Qayyim kan? Ya enggak? Nah, jadi untuk himpunan semesta yang bisa kita buat, bisa murid-murid di sekolahmu. Atau bisa juga murid-murid di Pekanbaru. Nah, bisa kan mencakup kan Ibnu Qayyim? Anak Ibnu Qayyim itu kan termasuk murid di Pekanbaru kan? Nah, itu dia. Jadi himpunan semesta itu dia yang mencakup seluruh dari himpunan yang dibicarakan. Nah, untuk lambang dari himpunan semesta itu adalah S. S ya, huruf S kapital. Nah, jadi S itu melambangkan himpunan semesta. Kita lihat contoh yang kedua. Kalau himpunan kosong, nah himpunan kosong itu terserah. Dia tidak ada nama khusus kalau himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu tergantung himpunan yang dibicarakan. Boleh A, B, C, D, terserah. Cuman kalau himpunan semesta, ini dia wajib simbolnya S. Karena dia di luar dari himpunan yang dibicarakan. Lebih lebar dari himpunan yang dibicarakan. Oke, bagus ya pertanyaannya. Siapa tadi tuh yang bertanya? Farhan ya. Bagus ya Farhan. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Misalkan ada himpunan nih, ada kumpulan ayam, burung, bebek, sama itik. Nah, kira-kira apa himpunan semesta yang cocok untuk mencakup ayam, itik, bebek ini? Nah, apa kira-kira? Nah, bisa kan hewan berkaki dua. Nah, bisa juga hewan peliharaan. Bisa juga kan? Atau mungkin bangsa burung. Nah, kalau hewan berkaki dua, anggotanya pasti ada ayam, burung, bebek, dan itik kan? Nah, tapi kan anggotanya tidak itu aja kan? Masih bisa yang lainnya. Apalagi misalkan selain itu, burung ada di sana. Nah, selain ayam, burung, bebek, itik, apa lagi? Yang berkaki dua. Angsa. Nah, pokoknya itu ya. Jadi himpunan semesta ini dia lebih luas. Nah, cuman dia mencakup semua anggota dari himpunan yang dibicarakan. Nah, lihat lagi contoh yang ketiga. Misalkan yang ketiga itu kita punya himpunan, anggotanya itu 3, 5, dan 7. Nah, itu himpunan yang kita punya. Terus ditanya, tentukan himpunan semesta dari himpunan tersebut. Nah, apa kira-kira himpunan semesta yang bisa mencakup dari himpunan C tadi? Nah, 3, 5, dan 7. Nah, kira-kira itu anggota bilangan apa? Nah, bisa ganjil ya. Nah, berarti bisa aja himpunan semesta kita itu adalah bilangan ganjil atau mungkin juga bisa bilangan prima. Yang jelas, yang nggak boleh itu kita buat bilangan genap. Nah, nggak boleh ya bilangan genap ya. Nah, karena anggota kita tidak ada bilangan genap, tapi bilangan ganjil. Bisa dipahami, Ananda, untuk himpunan semesta? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bergabung?
Ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, lanjut lagi. Ya, Rifki, silakan. Iya, nggak ada batasannya. Dia luas. Dia itu jumlahnya itu banyak. Nah, makanya dia namanya himpunan semesta. Tapi syaratnya himpunan yang kita bicarakan tuh harus ada di dalam himpunan semesta. Jangan salah menentukan himpunan semesta. Nah, itu kuncinya. Ya, Rifki, paham? Oke. Ya, siapa lagi tuh yang bertanya tuh? Kaila aja apa tadi? Dimas atau Irsyad? Udah? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke diagram Venn. Ada yang udah pernah dengar diagram Venn? Nah, belum ya. Nah, jadi diagram Venn ini salah satu bentuk kita menyatakan himpunan dalam bentuk gambar atau diagram ya, dalam bentuk diagram. Nah, ayo kita baca keterangannya. Dalam diagram Venn itu ada, tadi kan kita udah belajar himpunan semesta ya. Nah, himpunan semesta dalam diagram Venn dilambangkan dengan sebuah persegi panjang. Nih, persegi panjang ya. Kursor Ustazah gerak-gerak di layarnya. Ya. Nah, sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atasnya harus ada simbol S. S ya. Nah, gitu ya. Persegi panjang yang di pojok kiri atasnya ada simbol S. Nah, setiap anggota dari himpunan semesta ini kita tunjukkan dengan noktah. Nah, noktah itu adalah titik. Nah, di depan angka 1 ini kan ada titik kan? Nah, jadi di sini kan ada S semestanya. Misalkan kita punya himpunan semesta kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu misalkan himpunan semesta yang kita punya. Nah, jadi kita tuliskan semua himpunan semestanya. Harus ada noktah di depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ada semua ya? Nah, selanjutnya, himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, apa maksud kurva tertutup sederhana? Kurva tertutup sederhana itu maksudnya ini lingkaran nih, yang menutupi anggota himpunan lainnya. Nah, di sini kita punya himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, jadi 2, 4, 6, dan 8 harus ada di dalam lingkaran A. Paham? Nah, jadi selain itu, anggotanya ada di luar ya. Silakan. Memang dia karena di penjelasan kita punya himpunan A. Diberikan himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Makanya kita buat di dalam diagram Venn ini sebuah lingkaran khusus untuk himpunan A. Gimana? Tidak, ini kebetulan ya yang genap ya. Tergantung ini Kak, tergantung himpunan yang dijelaskan sebelumnya, tergantung itu. Nah, ini A-nya memang himpunan bilangan yang genap ya, maka yang genap semua ada di A. Selain itu dia di luar. Oke ya. Ya, ada lagi? Sebentar ya.
Dengar suara Ustazah? Oh, yang jelas sekali itu wifi-nya oke tuh, kencang ya. Kenapa gambarnya nggak nampak? Nah, oke, nggak masalah ya. Nggak masalah, yang nggak nampak nggak masalah. Nanti Ustazah share gambarnya, nggak masalah. Oke ya. Nanti Ustazah upload gambar videonya ini di YouTube Ustazah. Nah, tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube Ustazah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan Ustazah bilang anggota-anggota himpunan itu kan disimbolkan itu dengan noktah ya atau titik. Nah, bagaimana kalau anggotanya itu banyak kali? Misalkan aja kelas 7 seluruhnya. Kelas 7 seluruhnya itu kan ada Rifki, ada Kaila, ada Farhan. Nah, itu kan banyak kan namanya, ada 60 atau 70 orang gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kita tulis di gambar sekotak ini, kan nggak muat kan. Nah, jadi alternatifnya kita bisa simbolkan dengan nama himpunannya saja. Nah, misalkan di sini himpunan semestanya itu siswa di sekolahmu atau siswa di SMP IT Alizar School. Buat aja S di sini. D-nya siswa di kelas Ibnu Qoyim misalkan. Nah, berarti D siswa kelas Ibnu Qoyim. Berarti kita tahu nih di dalam lingkaran D ini, di dalam sini ada yang namanya siapa ya? Osam. Siapa lagi yang kelas Iki? Nah, Haris ya, Osam, Haris, Rifki, ada Niza, ada Rafif. Nah, semuanya itu ada di dalam lingkaran D ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau anggotanya banyak dan tidak muat, nah itu tidak perlu dituliskan namanya satu per satu. Oke, coba lihat. Nah, contoh ini. Buatlah diagram Venn untuk himpunan berikut. Ya, buatlah diagram Venn untuk himpunan berikut. Nah, ini jangan dilihat dulu kotak ini. Lihat aja soalnya. Ini soalnya nih, yang 3 baris nih. S, himpunan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan P-nya 1 dan 2. Himpunan Q-nya 4 dan 5. Oke ya. Nah, kita tulis ke dalam kotak. Yang di kotak persegi panjang itu adalah seluruh anggota S. Nah, caranya silakan Ananda buat dulu untuk himpunan selain S. Selain S dulu ya. Buat dulu sebuah lingkaran untuk P. Ini ada 2 ya himpunannya, ada P dan ada Q. Nah, buat dulu untuk himpunan P. Himpunan P apa aja anggotanya? 1 dan 2. Berarti di dalam lingkaran P ini hanya ada 1 dan 2. Oke? Lanjut, himpunan Q. Himpunan Q itu anggotanya ada 4 dan 5. Berarti dalam lingkaran Q ini hanya ada 4 dan 5. Nah, oke ya. Nah, 1, 2, 4, 5. Berapa lagi dari S ini yang belum kita tulis? 1 udah, 2 udah, 4 udah, 5 udah. Berarti yang belum itu apa? 3 dan 6. Oke, betul ya. Jadi 3 dan 6 itu kita tulis terserah aja di dalam kotak S. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Yang nggak boleh itu di dalam lingkaran atau di luar sini nggak boleh. Nah, jadi Ustazah tulis di sini 3 ya. Oke, yang mau bertanya? Ustazah ulangi ya. Nah, kita diketahui ya, udah diberikan himpunan semestanya itu dari 1 sampai 6. Terus ada himpunan P 1 dan 2. Dan juga ada himpunan Q 4 dan 5. Kita disuruh membuat diagram Venn dari himpunan yang sudah diketahui ini. Nah, jadi ini diagram Venn di buku halaman, oke, sebentar ya.
Nah, oke, tuh halaman 85. Ya, dari 84 sampai 85. Cuman contohnya yang Ustazah tampilkan sama yang di buku berbeda, cuman dia mirip. Oke ya. Jadi kita tulis dulu himpunan yang P, itu anggotanya 1 dan 2. Baru kita tulis himpunan Q 4 dan 5. Baru setelah itu anggota-anggota lain yang belum kita sebutkan. Kita tulis di dalam kotak S. Nah, perhatikan di antara P dan Q ini kan tidak ada anggota yang sama ya. Nggak ada kan yang sama? Beda kan? Nah, gimana kalau misalkan di P anggotanya 1, 2. Di Q juga ada 1, 2, 4, 5. Nah, gimana dia? Apakah kita tulis 2 kali? Di sini ada 1, 2, di sini ada 1, 2 lagi, atau seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi bentuk diagram Venn itu ada 3 ya. Coba Ananda buka dulu buku cetaknya halaman 86 coba. Oke, bisa. Halaman 86. Oke ya. Lihat tabel. Lihat diagram Venn di pojok kanan yang nomor 2. Nah, itu terpisah ya lingkarannya ya. Nah, itu bentuk yang pertama tuh. Nah, bentuk yang kedua itu kayak yang ini. Nih, kayak yang saya tampilkan di PowerPoint. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga juga ada bentuknya kayak di halaman 86 lagi yang bagian atas. Oke. Nah, itu 3 bentuknya ya. Nah, yang satu tadi udah tahu ya, anggotanya beda-beda. Nah, kita lihat dulu yang kedua ini. Yang kedua, di P dan Q ini dia ada mempunyai anggota yang sama. P itu anggotanya ada A, B, C, D. Di Q ada A lagi, ada D lagi, dan ada E. Oke ya. Oke, ini salah ya, E ya. Nah, oke. Bagaimana kita menggambar diagram Venn-nya? Nah, ini Anda perhatikan dulu. Dari P dan Q ini apa yang sama? Nah, kita tulis di dalam lingkarnya beririsan seperti ini ya. Ini di buku, di PowerPoint. Lihat aja handphonenya, lihat aja monitornya. Yang lain masih kelihatan? Nah, yang nggak kelihatan nanti lihatnya di YouTube ya. Nantilah, siang lah, siang. Oke ya. Nah, jadi di antara ini, di antara P dan Q, mana anggotanya yang sama? Ada A dan ada D. Nah, kita tulis A dan D itu di irisannya, di tengah-tengah sini. Nah, coba kita bayangkan lingkaran P yang ini kan? Kan masuk A, B, C, D kan masuk di lingkaran P ya? Nah, begitupun dengan di lingkaran Q. Lingkaran Q ada A, D, dan E. Nah, seperti itu. Kalau ada anggotanya yang sama, gambar diagram Venn-nya seperti ini. Nah, setelah itu masih ada di semesta yang belum kita sebutkan, yaitu ada F. F-nya jangan dilupakan. Nah, kita tuliskan F-nya di luar dari diagram P dan Q. Nah, F-nya boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah. Yang penting di dalam kotak persegi panjang dan di luar dari lingkaran himpunan. Paham? Nah, kita lihat bentuk yang ketiga, bentuk ya. Ada yang mau bertanya tadi? Silakan. Oke, putus-putus. Sekarang masih putus-putus, Bang.
Oke, mungkin manjat tower dulu ya, mungkin Bang ya. Atau enggak coba keluar, coba duduk di teras atau gimana. Dia itu lagi-lagi berkali-kali Ustazah sampaikan memang untuk daring nih itulah koneksi itu jadinya. Makanya penghambat kita belajar daring itu ya memang jaringan dan koneksi. Dan juga keterbatasan ya. Nah, yang bantuan kuota ya, sabar ya Nanda ya. Ustazah juga pun masih belum masuk, kita masih sama-sama menunggu. Nah, insya Allah nanti ada saatnya kuota kita juga dicairkan. Sama-sama kita berdoa. Amin. Hah? Udah dapat Rifki? Oh, udah ada yang dapat ya? Gimana? Kalau wifi ya memang kamu pakai wifi. Nah, yang paketnya, Oh, ini yang dapat dari mana dulu nih? Oh gitu, oke. Oh ya bisa juga. Kalau yang dari kementerian ya, maksud Ustazah ya, yang Ananda kemarin masuk-masukkan nomor HP, nah itu masih dalam proses pencairan untuk paketnya, ditunggu aja. Oke ya. Nah itulah dia, berapa giganya itu, berapa Ustazah Yasmin? Berapa giga paketnya? 30 ya? Nah itu, iya, cuman takutnya itu dia tidak hanya bisa digunakan untuk Google Meet, untuk Zoom, untuk Google Classroom. Nah, jadi tidak bebas. Jadi memang kuotanya itu kuota belajar. Gitu. Tapi Google Meet bisa. Gimana? Kalau nggak pelajaran ada, tapi mungkin tak cuma 2 giga atau 4 giga gitu. Mau main game ya, atau mau buka Instagram. Oke. Oke ya, iklannya udah habis nih. Udah jam 11 lewat nih, ayo kita lanjut dulu belajarnya ya. Kan masih juga obrolannya banyak kan. Nah, kayak gini nanti Ustazah payah nih nandain absennya. Itulah, jangan lagi ada yang chat ya. Oke, kita lanjut bentuk diagram Venn yang ketiga. Nanda buka bukunya halaman 85. Yang nomor 2. Oke, halaman 85 contoh nomor 2. Udah? Udah. Nah, di situ S-nya 1 sampai 8. A-nya bilangan asli genap kurang dari 10. Apa aja bilangan asli genap kurang dari 10? Oke, 2, 4, 6, 8. K-nya bilangan asli genap antara 1 dan 5. Genap, Bang. Nah, genap. 2 dan 4. Oke, balik bukunya. Nah, lihat gambarnya. 2 dan 4. Yang K, yang A 2, 4, 6, 8. Nah, jadi semua anggota K ini anggota A juga kan? Ya kan? Semua anggota A juga semua anggota K ini juga anggota A. Maka bentuknya himpunan K itu berada di dalam himpunan A. Nah, gitu ya. Jadi K-nya itu ada di dalam A. Jadi kalau kita baca, perhatikan lingkaran untuk himpunan A. Nah, di dalamnya kan juga ada 2, 4, 6, dan 8. Paham? Paham ya? Nah, selain 2, 4, 6, 8, jangan dilupakan ada 1, 3, 5, dan 7 di himpunan semesta. Paham ya? Nah, nanti untuk lebih jelas ada nanti Ustazah kasih latihan nanti. Karena minggu depan kita ulangan, jadi Ananda harus banyak berlatih. Ulangan, mid semester ya, minggu depan kita mid semester. Tapi jadwalnya nanti menyusul. Iya, UTS. Kalau UTS ya pakai waktu. Kalau matematika waktunya 1 jam, 60 menit. Pakai Google Classroom. Pakai Google Form kayak Ananda kuis kemarin. Ingat kan gimana kuisnya kemarin?
Nah, cuman pengerjaannya cuman 1 jam. Iya, dikasih link. Tapi lewat dari 1 jam nanti linknya nggak bisa lagi dibuka. Jadi Ananda harus on time. Oke ya? Nah, kita lanjut. Ini yang terakhir ya, ada operasi himpunan. Operasi himpunan. Nah, di contoh diagram Venn yang kedua tadi kan Ustazah ada bilang kalimat beririsan ya. Nah, beririsan itu ini maksudnya. Nah, itu merupakan salah satu dari operasi himpunan, namanya irisan. Atau irisan ini disimbolkan dengan seperti huruf N ya. Seperti huruf N, tapi N-nya itu dilurus aja gitu, nggak ada tiangnya di sini. Lurus aja N. Nah, irisan, nah berarti N. Gabungan berarti U. Simbolnya ya. Kalau irisan N dia tengahnya, kalau gabungan U dia. Untuk Ananda membedakan simbolnya. Paham? Nah, oke, apa itu irisan, apa itu gabungan, dan apa itu selisih? Coba Ananda perhatikan. Irisan itu adalah anggota A yang juga ada di anggota B. Nah, jadi dia itu anggota di A, dia juga anggota di B. Nah, itu irisan kayak ini tadi. Berarti irisannya A dan D. Nah, ini tadi irisan. Itu ya. Kalau gabungan. Nah, U ya. Kalau gabung, namanya aja gabung. Berarti kita gabung semua yang ada di A dan semua yang ada di B. Nah, berarti kalau sini mana yang kita gabung? Ini semua. B, C, A, D, E. Nah, ini gabungan P dan Q. Kalau yang ini di PowerPoint aja, Kak. Di HP-nya aja dilihat. Aduh, masih nggak ada ya. Nah, sebenarnya ada, cuman yang nggak ada itu ada kesalahan teknis mungkin. Oke. Dan yang terakhir itu selisih. Nah, selisih. Misalkan A dikurang B. Nah, ini dia arsirannya itu yang ini. Nah, jadi yang A kurang B itu yang di kayak bulan dia jadinya. Atau di gambar sini, kalau P kurang Q, berarti anggotanya itu B dan C. Nah, gitu ya. Misalkan kita punya himpunan A, anggotanya A, B, C, D, E. Ada himpunan B, B, D, E, F. Nah, kita gambarkan dulu ke diagram Venn-nya. Nah, tengok dulu yang di paling kiri. Untuk lingkaran A, anggotanya ada A, B, C, D, dan E. Harus bisa ya membuat diagram Venn-nya, kalau tidak nanti dia salah. Baru ke himpunan B. B itu anggotanya ada B, D, E, dan F. Yang mana irisan N ya, di simbolnya irisan berarti N. Irisan itu adalah yang di tengah ini. Maka A irisan B sama dengan B, D, dan E. Paham? Kalau gabungan, nah, gabung. Nah, kalau gabungan semuanya A, B, C, D, E, F. Semua yang ada di sini itu adalah gabungan. Nah, ini dia gabungannya. Terus yang terakhir ada selisih. Selisih ya. Selisih A kurang B. Mana selisihnya? Ini. A dan C. Kalau kita balik ya, misalkan B kurang A. Nah, yang mana selisihnya? Kalau B kurang A, berarti selisihnya yang di sini. Kalau B kurang A, berarti anggotanya F. Nah, kalau A gabung B, B gabung A itu sama anggotanya.
A irisan B, B irisan A juga sama anggotanya. Yang beda itu kalau selisih. Kalau A kurang B, anggotanya yang di bulan sebelah kiri. Kalau B dikurang A, anggotanya yang di bulan sebelah kanan. Paham? Nah, oke ya Ananda. Nah, ini ada tugas. Nah, tapi nanti Ustazah kirim ulang kok tugasnya di Classroom ya. Ada rentang waktu 1 minggu Ananda untuk mengumpulkan. Jadi dikumpulkan itu minggu depan. Oke? Tenggat untuk pengumpulan tugasnya itu adalah minggu depan, tanggal 5 Oktober. Oke ya? Nah, nanti tugas ini silakan Ananda kerjakan. Dan juga minggu depan itu kita akan UTS. Materi UTS adalah semua materi dari bab 1 dan bab 2 sampai pertemuan hari ini. Oke ya. Sampai pertemuan hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di operasi himpunan juga pakai lambang S ya. Juga kotak diagram Venn-nya tetap harus dikasih seperti ini. Nah, ini kebetulan karena langsung disanding 3. Nah, ini sebenarnya ini dipecah satu-satu ya, pecah satu-satu. Nah, dikasih kotak S. Jadi semua diagram Venn itu harus ada S. Harus ada himpunan semesta. Jadi antum nanti ini kan Ustazah gabung nih. Nah, dipisahin aja. Kotak satu sini kasih S. Kotak lagi sini kasih S. Kotak lagi kasih S. Nah, kayak gitu ya. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ini kan Nia baru bergabung ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya. Tugasnya kirimnya di Google Classroom. Nanti Google Classroom Ustazah buat postingan untuk tugas yang ini, Ustazah kirim ulang bentuk foto. Nah, nanti Ananda silakan kirim di Classroom. Oke, ada lagi? Kumpulnya paling lama minggu depan, jam 10 lah. Minggu depan paling lama jam 10. Ada lagi? Gimana? Ada lagi yang jam 10 pagi, Kak. Jam 10 pagi ya. Oke ya. Nah, Ustazah udah nggak sabar nih pengen ketemu sama kelas 7, pengen bertatap muka, ketemu langsung. Kecuali sama Haris ya. Kalau sama Haris, Ustazah udah sering ketemu, tetangga ya Haris. Nah, yang lain semoga kita segera bisa belajar di kelas, biar kita pembelajarannya lebih efektif. Oke Ananda, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa belajar, persiapkan diri untuk UTS minggu depan. Jadwal UTS-nya menyusul, dibagikan sama wali kelasnya nanti. Oke, jika tidak ada yang bertanya, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.